Kenapa kok bisnisnya ada di ayam goreng tapi Arabic fried chicken? Kita kembangkan kava Arabic fried chicken. Di sini kan kita tahu bahwa pangsa pasar fried chicken itu kan cukup besar sekali di Indonesia ini. Waktu pandemi itu ada tumbuh baru bisnis. Itu bisnis yang menuju ke makanan ke arah Timur Tengah. Jadi kava ini juga membuka peluang untuk menjadi mitranya Pak Sus dan Pak Rusdi. Ada nggak paket kemitraan yang orang lain harganya ratusan juta lebih ya, ini nggak sampai 20 juta. Yang membedakan Arabic fried chickennya kava dibandingkan sama yang lain apa? Kava Arabic fried chicken ini selain dimarinate, dia juga ada injection. Kalau misalnya kita belah itu dagingnya ya, kita makan gitu ya sampai dalam masih berasa enak. Saya tuh pengen tahu kava itu kenapa namanya kava, Pak? Nama kava itu kita ambil memang kita butuh waktu yang agak panjang. Ternyata ada satu nama yang membuat kita itu cukup tertarik memakai nama itu menjadi brand kita. Karena kava itu berarti adalah totalitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, hari ini saya ini banyak yang mau dibahas ya. Tentu saja ngomongin soal apa ya? Soal makanan ya. Nih di sini di meja saya ini sudah ada banyak ayam goreng ya. Siapa yang nggak suka ayam goreng? Saya rasa tidak ada yang tidak suka ayam goreng kecuali dia vegetarian ya. Tapi sebagian besar orang Indonesia pasti senang ayam goreng. Kali ini saya ditemani oleh Pak Susanto ya, teman saya yang serba bisa ya. Kemudian juga ada Pak Rusdi. Pak Rusdi ini sebagai foundernya dari Kava Arabic Fried Chicken. Nah, kita kepengen ngobrol seputar perayam-ayaman, seputar ayam goreng ya. Kenapa kok bisnisnya ada di ayam goreng tapi Arabic fried chicken ya, berbeda dengan ayam goreng yang biasa. Nah, mungkin saya lebih ke Pak Rusdi dulu nih sebagai founder nih ya. Kenapa Pak? Kok spesifik masuknya ke Arabic fried chicken? Baik Bu, terima kasih Bu Limi. Jadi kami mau menyampaikan mengenai sejarahnya dari Arabic fried chicken kava ini. Kenapa kok kita kembangkan kava Arabic fried chicken? Di sini kan kita tahu bahwa pangsa pasar fried chicken itu kan cukup besar sekali di Indonesia ini. Bahkan dari tahun 79 sampai sekarang itu growth-nya luar biasa. Nah, di samping growth yang luar biasa ini, waktu pandemi itu ada tumbuh baru Bu, bisnis. Itu bisnis yang menuju ke makanan ke arah Timur Tengah. Oke. Gitu. Jadi kalau dulu ya dari akhir tahun 70-an kayaknya makan ayam goreng itu sesuatu yang mewah ya Pak. Betul. Jujur aja saya itu kalau mau makan ayam goreng itu nabung dulu nih uang jajan baru bisa pergi ya kan. Tapi itu juga sesuatu hal yang baru di mana ayam gorengnya harus dicocolin dengan saus sambal dan saus tomat ya kan gitu. Tapi sekarang pada saat pandemi kemudian bergeser Bu. Jadi lebih kepada ke arah Timur Tengah begitu. Di situ banyak bertumbuh itu nasi kebuli Bu. Oh, nasi kebuli. Nasi kebuli. Jadi di tahun 2020, 2021 itu bertumbuhnya pesat. Karena pandemi sehingga mungkin yang Ibu tempo hari sempat sampaikan bahwa kecenderungan orang yang lebih religius Bu ya. Iya betul. Mendekatkan diri kepada yang di atas. Karena tahu pada saat ini COVID kan kita nggak pernah kepikir ya kok ada penyakit namanya COVID, kok sampai kayak dimana kita mau pergi aja takut, ketemu orang aja takut. Jadi kembalinya akhirnya ke Tuhan Pak. Betul. Ya kan? Gimana ceritanya? Kalau saya ngelihatnya gini Bu, ayam goreng sendiri itu kan sebenarnya sudah merupakan makanan favorit orang Indonesia. Jadi sebelum ada fried chicken, dulu udah banyak tuh Bu, ayam yang geprek istilahnya sebelum walaupun namanya terakhir ngetop ya. Kemudian ayam apa tuh yang pakai kayak ayam kremesan ya. Itu banyak Bu. Nah, kemudian begitu fried chicken datang, fried chicken jadi ngetren ya kan. Tapi kan sebenarnya fried chicken ini kalau saya lihat ya Arabic fried chicken ini seleranya lebih masuk. Seleranya lebih masuk apa bumbu-bumbunya tuh sama orang timur tuh kayaknya pas
gitu. Mungkin juga ada historicalnya kalau di Indonesia karena sebagian besar itu masyarakat kita kan agamanya Muslim, ya kan. Mungkin ada kedekatan ngerasa gitu ya. Betul. Nah makanya jadi masuknya ke Arabic fried chicken. Kalau ngelihat pangsa pasarnya besar. Nah, kalau kita bicara mengenai Arabic fried chicken ini, pangsa pasarnya luar biasa, Bu. Dikarenakan begitu bertumbuh nasi kebuli itu bertumbuh pesat, kemudian di-develop lagi ada mengarah ke fried chicken. Kenapa nggak membawa Timur Tengah yang kalau Ibu bisa ke Arab, biasa ke Mekah, di situ ada satu brand, Bu. Antri, Pak. Antri, Bu. Belinya antri. Terkadang saya itu pakai just tip. Bayarnya lebih mahal. Yang penting dapat. Gitu. Sering sampai kehabisan, saya dengar ya. Iya. Betul. Nah, di situ ini kalau kita bawa ke Indonesia, ini pasti akan booming. Nah, begitu kita melihat potensi marketnya di situ, kita mulai berpikir. Dan kita mulai mendevelop, Bu, mengenai Arabic fried chicken ini. Dan ada pemain yang udah baru masuk itu sampai sekarang udah 148 cabang. Wow, cepet yang duluan launching ya. Iya, betul. Dan sekarang kan juga pemainnya belum banyak ya, Pak. Jadi masih punya celah. Masih punya celah buat untuk ini masuk ke sini ya kan. Peluangnya masih besar. Padahal yang tadi Pak Rus disebutin yang pertama masuk itu istilahnya ya boleh dibilang yang sekarang 100 cabang lebih itu untuk kemitraannya atau franchise-nya itu ratusan juta, Bu. Jadi nggak gampang. Jadi Kava ini juga membuka peluang untuk menjadi mitranya Pak Sus dan Pak Rusdi betul sekali. Nah, pasti harganya tadi dibilang yang satunya kan harganya ratusan juta. Kalau ini berarti di bawah 100 juta. Bu, sekarang saya bilang gini deh, sebelum Pak Rusdi yang kasih tahu detail ya. Ada nggak paket kemitraan yang orang lain harganya ratusan juta lebih ya, ini nggak sampai 20 juta. Ya jadi paketnya ini, paket yang paling murahnya istilahnya, itu hanya 19 juta. Betul ya Pak Rusdi? Betul, padahal 19 juta itu dengan 19 juta sudah bisa dagang. Sudah bisa usaha gitu ya kan. Betul. Jadi 19 juta itu nih kelihatan juga di gambarnya ya. Itu sudah dapat paketnya ada gerobaknya. Gerobak maksudnya buat jualan, Bu, ya. Itu gerobak aja harganya udah berapa juta tuh sebenarnya ya kan. Terus dapat perlengkapannya. Ayam goreng ini kan mesti pakai deep frying istilahnya ya. Jadi deep frying profesional kalau istilah. Jadi deep fryingnya juga dapat. Jadi bukan hanya gerobak, deep fryingnya dapat, ayamnya dapat dong. Nah, ayamnya juga dapat. Ayamnya dapat. Karena kan gini, pasti ada quality controlnya untuk memberikan ayam yang terbaik gitu kan. Jadi makanya ada standarnya ya. Nggak asal beli ayam di pasar gitu. Nah, selain daripada itu, nah, kalau kita bicara mengenai yang tadi, Bu, mengenai Arabic fried chicken itu. Nah, di sini kita ciptakan nih, Bu, Arabic fried chicken dengan konsep kita itu supaya lebih bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga kita ngambil marketnya itu untuk market yang lebih luas. Ya karena kalau piramida kan begini ya, kita ya dari sosial ekonomi status. Jadi ngambilnya di pasar gedenya ini nih. Betul, Bu. Supaya lebih bermanfaat bagi banyak masyarakat. Dan masyarakat kalau mau berusaha, mau menjadi pengusaha, Bu, sekarang kan mikirnya modal. Betul. Modalnya mesti besar nih. Caranya bagaimana ini? Kalau walaupun punya modal kan juga kudu diirit-irit dulu. Ya kan? Karena dalam usaha nggak langsung satu hari jadi kan Pak, butuh proses kan, dan butuh konsistensi, nggak bisa hari ini buka besok tutup gitu, ya kan. Dan juga harus, kalau jadi entrepreneur kan juga berpikir nggak cuma hanya sekedar punya produk, bagaimana memasarkannya gitu. Nah itu kalau menjadi mitranya dari Kava, kalau itu diajarkan. Betul, Bu. Jadi kalau mitra kami nantinya di kita kan ada 3 paket, Bu. Paket-paket yang tadi disebutkan Pak Sus itu ada 19, ada 39, ada 79 juta. Di sini udah lengkap semuanya. Mitra kami nanti kita akan bantu dengan training. Nah, training bagaimana cara penampungannya, bagaimana cara menggorengnya, bagaimana memaintain stoknya, dan menjaga semuanya supaya kualitas higienis. Semuanya udah lengkap. Ayam dan juga nasi biryani kita sudah sediakan bumbunya. Jadi tinggal goreng, Bu, tinggal masak di outlet. Sip. Kalau gitu teman-teman BBOH, kita kepengen tahu lebih jauh
outlet mana yang sudah buka Kava di daerah mana ya. Lihat VT berikut ini ya. Setelah itu kita akan kembali untuk menggali lebih jauh informasi-informasi supaya teman-teman di BBOH lebih clear jika ingin menjadi mitranya Kava. Yuk sesaat lagi.